Yang pertama-tama kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan ini saya sampaikan, kawan-kawan, yang pertama ya, AFC itu bukan perusahaan multilevel. AFC adalah perusahaan farmasi tertua di Jepang ya, salah yang bergerak di bidang organik. Itu poin pertama. Poin keduanya ya, kenapa dibuat multilevel marketing? Itu setelah saya coba Pak Niko, Pak Ernest ya, kemudian Busido, kemudian member-member lain ya, saya mungkin leader-leader lain. Dulu itu saya malas bergerak, saya malas ngomong ya, saya konsumsi untuk diri saya pribadi ya. Karena produk ini bagus, tapi saya konsumsi. Nggak mau saya sampaikan ke orang lain. Nah, di suatu ketika, saya mendengarkan keterangan dari kawan-kawan ya, leader-leader, ya, semua yang ada di AFC. Nah, saya tersadar, dokter, kalau misalnya ini kan negara ke-8 dengan direct selling ya, yang 7 negara sebelumnya itu dia tidak direct selling kawan-kawan, di retail. Nah, kita bahas dulu retail ya. Kalau retail kawan-kawan, itu kawan-kawan kalau misalnya di rumah sakit, kebetulan saya mantan direktur ya, saya tahu cara kerja untuk di rumah sakit, ini bukan rahasia umum, memang cara kerjanya seperti itu. Karena obat itu tidak boleh dimarketingkan, diiklankan, itu tidak. Ya, obat-obat yang di rumah sakit cara alurnya itu by jurnal, by seminar oleh dokter-dokter, kemudian dokter setuju baru dimasukkan ke rekomendasi di rumah sakit untuk obat-obat tertentu. Nah, obat-obat premium, kalau misalnya direkomendasikan di suatu rumah sakit itu ada kontrak kawan-kawan, ada kontrak perjanjian tertentu ya, beda produsen, beda-beda. Nah, kontraknya itu satu rumah sakit bisa miliaran. Satu kontrak produsen obat itu bisa miliaran. Nah, kenapa tuh kontrak? Ya karena memang itu mengganti biaya marketing ya, biaya iklan itu sangat tinggi ya. Nah, itulah ada dana yang memang dari perusahaan untuk kerjasama dengan rumah sakit. Nah, itu ya. Nah, dengan kontrak miliaran ya. Nah, oke ya, paham. Poin pertama, kontrak miliaran. Poin kedua, kalau dari perusahaan dijual ke rumah sakit ya, itu kena pajak kawan-kawan, kena pajak pembelian. Nah, kemudian setelah barangnya di rumah sakit, pasti rumah sakit itu harus ambil margin ya, karena harus gaji karyawan, harus gaji dokter dan lain sebagainya, operasional ya. Nah, kalau nggak ada ambil margin dari obat, ya nggak, ya bisa kolaps rumah sakit ya, bisa runtuh. Nah, ambil margin tuh kurang lebih 30% dari harga beli plus pajak pembelian tadi. Nah, kemudian setelah keluar harga, dijual ke konsumen itu kena pajak penjualan, PPN ya 11%. Nah, itu udah wajib. Nah, terus kemudian produk premium tersebut itu harus disosialisasikan ke dokter ya, dengan dibuat jurnal, dibuat seminar. Nah, itu butuh biaya besar juga. Nah, selanjutnya ada orang-orang yang merepresentasikan, namanya medical representatif. Nah, itu juga digaji. Nah, itu semua ya, dari ujung sampai akhir, kalau sistemnya dibuat retail seperti itu, harganya mahal kawan-kawan ya. Harganya hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang sultan, yang bisa membeli dan bisa sehat dan bisa sembuh. Yang nggak sultan, meninggal. Nah, ini nggak sultan, meninggal kawan-kawan. Kenapa nggak bisa terbeli? Nah, ini poin pentingnya. Kenapa saya, iya juga ya, kalau misalnya dibuat sistemnya seperti ini, nanti nggak bisa terbeli nih, betul. Satu poin. Poin kedua, saya suka. Nah, sehingga kesimpulannya, semua pasien ya, baik orang kaya, orang menengah ya, orang miskin, itu berhak punya kesempatan yang sama untuk sehat. Nah, itu ya. Nah, sistemnya gimana? Nah, sistemnya kawan-kawan, pembeliannya itu dari perusahaan langsung ke konsumen, dipangkas semuanya itu. Nah, untuk apa? Nah, dari dana yang distribusi tadi, itu dikembalikan ke kita. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita bisa saling bekerja sama untuk membantu member-member kita, ya, supaya konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan gratis. Nah, itu luar biasanya. Jadi kawan-kawan di AFC ini, kita bisa sehat dengan cara gotong royong gitu loh. Dengan cara saling gotong royong, ya. Nah, saling bersedekah. Nah, yang saya bersedekah untuk leader saya,
supaya leader saya bisa konsumsi, supaya bisa sehat. Saya juga nanti kalau punya downline, ya, punya downline, itu juga bersedekah buat saya. Kenapa? Saya bisa konsumsi. Sama juga nanti saya akan membantu downline saya supaya dia punya downline juga dan dia akan dibantu dengan downline dia. Artinya apa? Kerjasama kawan-kawan. Luar biasa. Jadi orang miskin punya kesempatan yang sama untuk sehat dengan AFC. Itu luar biasa. Nah, kawan-kawan saja dengan membeli produk, ya keuntungan dari perusahaan itu sudah dikembalikan loh ke masyarakat ya. Sosial tinggi kemarin aja bikin sumur ya. 10 sumur tuh. Tahu sendiri kalau satu sumur tuh bikinnya kalau di Pekanbaru tuh sumur artesis tuh sampai 200 juta satu titik. Ya. Karena kalau nggak dalam ya, nggak dapat atau airnya jelek ya, harus dalam ratusan meter, 200 meter. Nah itu kurang lebih 200 jutaan. Nah itu dikembalikan loh. Jadi kawan-kawan dengan masuk saja, kawan-kawan ke member, kawan kan sudah bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan di Indonesia, untuk bersedekah bikin puskesmas. Baru member nih kawan. Nah kemudian kawan kan juga bersedekah untuk member ya, untuk upline kawan-kawan, untuk leader kawan-kawan, supaya apa? Supaya leader kawan-kawan ya bisa konsumsi dengan gratis. Nah itu ya, itu sama. Dan kawan-kawan juga nanti bisa konsumsi dengan gratis dengan cara apa? Gotong royong.